Seorang wanita bernama Gita Rani datang ke sebuah sekolah negeri Arputur yang tidak terurus dari segi bangunan sampai dengan sistem pendidikannya. Ia datang bersama dengan seorang ibu dan seorang anak yang ingin mendaftar sekolah. Sepanjang jalan menuju ke ruang guru, ia hanya melihat kekacauan di mana-mana. Karena tidak ada kepala sekolah di sana, ia dihadapkan dengan wakil kepala sekolah yang ternyata korup. Karena sekolah sudah berjalan 1 bulan, Gita diminta untuk membayar sejumlah uang yang nilainya berkali-kali lipat dari biaya pendaftaran sesungguhnya. Emosinya memuncak, kita keluar dari ruangan lalu membunyikan bel dengan sangat kencang yang membuat seluruh anak dan guru berkumpul di depannya. Selagi membunyikan bel, ia mengeluarkan sebuah surat yang membuat semua orang tercengang, yang berisi pernyataan bahwa dia adalah kepala sekolah baru yang akan bertugas mulai hari itu. Di saat itu juga dia langsung memperbaiki beberapa hal seperti, sebelum jam 9 pagi semua siswa sudah harus berada di sekolah, tidak ada yang boleh loncat dari tembok dan tidak ada yang boleh masuk sekolah tanpa seragam. Guru yang tidak ikut aturan pun harus diberikan memo peringatan. 3 kali melanggar akan dikenakan suspend. Dan jika mereka absen tapi tidak hadir, akan dilaporkan ke polisi dan akan disuspend juga. Melihat wakil kepsek yang hanya duduk santai di ruangan, Gita meminta Vasugi, sekretaris sekolah, mengaturkan jadwal mengajar untuknya. Dan anak yang datang bersamanya tadi sudah ia daftarkan sekolah juga. Kita juga melabrak dan memaksa pemilik warung di depan sekolahnya yang menjual rokok, sirih, dan lain-lain untuk tidak berjualan di depan sekolahnya lagi. Pelan-pelan kita juga mendekati murid-muridnya, berbincang dengan mereka agar bisa akrab dan membuat mereka merasa nyaman. Dia membuat aturan baru di mana sekolah akan buka sampai dengan hari Minggu, dan walaupun tidak ada yang wajib datang, tapi dia akan selalu hadir. Dia menyiapkan sebuah kotak yang diberi nama Sunday Box, di mana setiap murid bisa menyampaikan permintaannya dan memberitahunya bakat mereka atau hal yang mereka sukai. Sekolah yang memiliki murid dari SD sampai dengan SMA ini memang terkenal kacau, tidak terorganisir dengan baik dan banyak sekali siswa nakal yang nyatanya berasal dari keluarga terpandang. Kebanyakan dari mereka memilih sekolah di sana karena aturannya yang tidak ketat sehingga mereka bebas melakukan apa yang mereka mau. Tapi sejak kehadiran Gita, semuanya berubah. Salah seorang murid yang tidak terima ditegur berani mengancamnya karena punya ayah yang berpengaruh di kota itu. Tentu saja Gita tidak takut. Dia malah menyuruh ayahnya untuk datang menemuinya. Melihat bagaimana ayah si anak ini menyombongkan diri karena seorang tokoh partai dan caranya memberikan kebebasan pada anaknya, tidak heran jika anaknya menjadi nakal, sombong, dan tidak tahu sopan santun. Gita berusaha menyadarkan muridnya untuk berubah dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang berguna. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan kekayaan ayahnya saja. Langkah selanjutnya, Gita mengundang semua orang tua murid untuk menyadarkan mereka bahwa perbaikan sekolah yang tidak pernah terjadi dan sistem pendidikan yang tidak pernah berubah dari zaman para orang tua di sekolah di sana membuktikan bahwa hanya mengandalkan dan menunggu pemerintah setempat saja tidak akan membawa perubahan apapun. Jadi, dia menggerakkan para orang tua untuk menyumbang dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Kemudian dia menghubungi Departemen Pekerjaan Umum yang bertugas mengurus pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah untuk mulai melakukan perbaikan di sekolahnya. Karena selama ini anggaran untuk kesejahteraan sekolah sudah dikorupsi, Gita mengancam ia dan satu sekolahnya akan mendatangi kantor mereka jika tidak segera dilaksanakan. Dan sekolah yang selama ini terlihat tidak layak itu akhirnya menjadi bagus, rapi, dan nyaman. Mulai dari adanya tempat khusus membuang sampah, toilet pria dan wanita terpisah yang lebih bersih dan layak, menyediakan pembalut gratis bagi para siswi, memperbaiki bagian-bagian gedung yang rusak, dan mengecatnya kembali. Bersama para muridnya, Gita juga menanam pohon di sekitar sekolah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkreasi dengan melukis mural. Untuk menciptakan sekolah yang berkualitas, ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Setelah memperbaiki jam masuk sekolah, merapikan bangunan, menghimbau orang tua murid, langkah selanjutnya adalah memperbaiki kualitas para guru. Rata-rata guru di sana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa dikatakan hanya menerima gaji buta. Dia memeriksa setiap guru dengan melihat bagaimana cara mereka mengajar dan memberikan mereka waktu 1 bulan untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka. Jika gurunya saja tidak kompeten, bagaimana murid-murid bisa memahami materi pelajaran dengan baik? Tapi ada seorang guru yang menarik perhatian Gita, yaitu guru senior bernama Sushila yang menolak promosi karirnya untuk mengabdi di sekolah itu selama 33 tahun, sehingga Gita meminta berkat darinya. Suatu hari ayahnya Gita memperlihatkan sebuah surat kabar yang memuat berita tentang seorang anak putus sekolah yang sebelumnya bersekolah di sekolahnya. Kemudian ia langsung mengadakan rapat dengan para guru, menanyakan tentang murid-murid yang gagal naik kelas dari kelas 9 ke kelas 10. Dari 82 murid, hanya 28 yang melanjutkan sekolah. Sisanya menjadi pekerja upahan dan menjadi kriminal.
Dia ingin semua murid yang gagal itu kembali ke sekolah, melanjutkan pendidikan agar mereka punya bekal untuk masa depan. Dan Gita tidak mau tahu para guru harus sanggup mengajar mereka. Jika kekurangan tenaga pengajar, dia akan mengajukan penambahan guru atau bahkan berusaha mendapatkan sukarelawan. Dengan bantuan polisi, Gita juga berhasil memaksa para orang tua untuk kembali menyekolahkan anak mereka. Karena sesuai Undang-Undang Pendidikan, jika tidak menyekolahkan anak, orang tua murid dapat dipidana. Gita memiliki pesaing dari sekolah swasta MSc. Pemiliknya yang bernama Ramalingam adalah orang yang korup, suka bermain licik dengan cara memberikan komisi kepada orang-orang yang bisa memindahkan murid dari sekolah negeri ke sekolah swastanya. Tidak senang melihat banyaknya hal yang sudah dilakukan Gita, dia menyuruh anak buahnya untuk memasang spanduk iklan sekolahnya secara besar-besaran di sekitar sekolah Gita untuk menarik minat orang tua murid. Tentu saja Gita tidak tinggal diam. Dia langsung meminta para polisi untuk menurunkan spanduk tersebut dengan alasan mereka menebang pohon sembarangan untuk memasang spanduk dan keluhan itu diajukan ke Departemen Kehutanan. Rintangan lain datang ketika pengawas sekolah melakukan inspeksi mendadak. Gita yang telah memperbaiki sistem pengajaran dan membenahi sekolah membuat pengawas terkejut dan ujungnya dia berada di pihak Gita. Dia bahkan mengingatkannya untuk berhati-hati karena ada banyak orang yang mengirimkan keluhan terhadapnya dan berusaha untuk menjatuhkannya. Wakil Kepsek yang akhirnya kena suspend karena banyaknya keluhan tentang dirinya, menjadi semakin benci pada Gita. Lalu dia mengadu ke ayah murid yang ditegur waktu itu untuk mencari dukungan. Dia mengirim para preman untuk mengancam Gita, tapi ternyata Gita jago bela diri. Dalam sekejap, para preman itu berhasil dikalahkan. Ada seorang murid laki-laki kelas 2 SD bernama Katir yang sangat imut, memfavoritkan Gita sejak ia terjatuh dan ditolong olehnya. Suatu hari Katir sengaja menunggu Gita lewat dan memberikan sebuah kertas yang isinya lukisan wajah Gita. Dia juga sempat melihat Gita melawan para preman yang membuatnya semakin mengidolakannya. Dia juga memberinya manisan dan berkata kalau Gita harus menikahinya karena sudah memakan manisan darinya. Manis sekali Katir. Setelah percobaan pertama gagal, para musuh Gita ini merasa perlu menggunakan cara yang lebih ekstrim untuk menyerangnya. Sistem kasta sangatlah sensitif di India, maka dari itu mereka menggerakkan seluruh warga kota untuk menentang Gita dengan mengadu domba antar murid yang berbeda kasta. Gita berusaha menghentikan keributan dengan membakar gelang para murid yang menjadi pertanda kasta mereka. Setelah kejadian tersebut, seluruh masyarakat yang fanatik dengan masalah sosial ini menunjukkan perlawanan dengan berdemo di sekolahnya. Tetapi lagi-lagi Gita berhasil mengatasinya dengan luar biasa. Para guru yang ikut menyerangnya pun dibuat ciut olehnya kala ditanya tentang anggaran pemerintah yang sudah dijatahkan, tapi tetap saja gaji guru dan fasilitas sekolah tidak cukup, begitu juga dengan kualitas pendidikan yang buruk. Tapi mereka tidak pernah protes tentang hal tersebut, yang nyatanya jauh lebih penting untuk dipermasalahkan. Dan ketika Gita diprotes karena tidak pernah berpihak pada guru, dia mengatakan bahwa guru yang hanya makan gaji buta termasuk dalam kasus penipuan. Untuk apa dia berpihak pada mereka? Bahkan, sebagian besar guru tidak menyekolahkan anak mereka di sekolah tempat mereka mengajar ini. Yang artinya, mereka saja tidak percaya pada kualitas diri mereka sebagai pengajar. Bagaimana mereka bisa mengharapkan Gita untuk percaya pada mereka? Mendengar itu semua, mereka hanya bisa diam, tidak bisa lagi melawannya. Guru-guru di sekolah dan semua musuhnya mulai penasaran dengan sosok Gita. Dan ternyata, ketangguhan, kegigihan, dan keberaniannya berasal dari latar belakangnya yang pernah menjabat sebagai letnan kolonel pasukan India. Ia terakhir mengajar di sekolah militer dan sangat berpotensi untuk naik jabatan. Tapi dia lebih memilih pensiun dan pergi ke kota kecil untuk menjadi kepala sekolah. Suatu hari diadakan turnamen tingkat kecamatan yang diikuti oleh setiap sekolah tak terkecuali sekolahnya Gita. Saat turnamen berlangsung, dia dan timnya melihat adanya kecurangan penilaian. Murid laki-laki yang Gita tegur waktu itu ternyata mendengarkan nasihatnya dan terus melanjutkan sekolahnya, bahkan ikut bergabung dalam turnamen ini. Dia yang juga tidak terima dengan kecurangan yang terjadi, diajarkan Gita untuk berani bersuara, lalu dia menghampiri juri dan mengajukan protes. Sampailah hal ini ke pihak pengawas sekolah dan si juri didiskualifikasi dan kena suspend. Turnamen pun akhirnya diulang kembali. Guru matematika yang sebelumnya ikut melawan Gita dipercaya menjadi penanggung jawab sekolahnya untuk turnamen ini. Dia yang sebelumnya tidak pernah serius dalam pekerjaannya, tersentuh hatinya ketika salah satu murid memeluknya setelah berhasil mengikuti turnamen berkat dukungannya. Selama bertahun-tahun ikut turnamen, baru tahun ini di bawah kepemimpinan Gita, sekolah mereka berhasil membawa pulang banyak piala. Dan orang tua murid yang tokoh politik itu akhirnya sadar Gita membawa hal yang positif untuk anaknya. Gita yang memilih untuk tidak berkeluarga selama ini hanya tinggal dengan ayahnya. Suatu pagi, secara mendadak, ayahnya meninggal dunia saat tidur.
Berlatar belakang militer membuatnya memiliki hati yang kuat. Dia menghadapi kematian ayahnya dengan sangat tenang. Bahkan setelah di pagi hari mengurus pemakaman ayahnya, siangnya dia langsung datang ke sekolah sampai-sampai para guru menganggap dia berhati batu. Padahal kenyataannya dia merasa sangat sedih dan kehilangan. Hanya saja dia bukan tipikal yang ekspresif di depan orang lain. Susila yang tahu dan memahami kalau Gita sedang berduka datang menghampiri dan menenangkannya. Karena si tokoh politik itu sudah tidak lagi melawan Gita, si mantan wakil Kepsek harus mencari dukungan lain, yaitu dengan bergabung ke sekolah swasta MSI. Dia menginfokan kalau 2 hari lagi sekolah Gita akan mengadakan acara hari tahunan sekolah, jadi Ramalingam mengirimkan bunga untuknya dengan maksud menyogoknya agar mau bergabung dengan sekolahnya. Bahkan Gita juga ditawari sejumlah uang yang cukup besar, tapi dia menolak. Mantan wakil Kepsek yang mengira karangan bunga tersebut berisi bom membuat Ramalingam marah dan menganggapnya tidak layak menjadi seorang guru, lalu mengusirnya. Padahal dia sendiri pun tidak layak berada di institusi pendidikan. Setelah ditolak, Ramalingam tidak tinggal diam. Dia berusaha menggagalkan ujian di sekolah Gita dengan menyogok oknum dinas supaya tidak mengantar soal ujian ke sekolahnya. Tapi Gita yang cerdas berhasil mengatasinya dengan meminta bantuan orang tua murid yang tokoh politik itu untuk mengadukan hal tersebut kepada menteri sehingga anak muridnya bisa mengikuti ujian. Karena misinya gagal lagi, Ramalingam menggunakan cara terakhir yang sebelumnya diinfokan juga oleh si mantan wakil Kepsek, bahwa mereka bisa mengajukan kasus tentang 82 siswa yang gagal di kelas 9 tapi diloloskan dan dinaikkan ke kelas 10 oleh Gita. Sebelum ditangkap, Gita yang sedang berada di sekolah bertemu dengan Susila yang sedang mengenang masa-masa dirinya mengajar di sana karena ia akan pensiun. Di saat inilah Gita mengungkapkan padanya bahwa dia adalah kekasih anaknya yang telah meninggal dunia. Nama anaknya adalah Katir, sama dengan nama bocah kelas 2 SD yang berkali-kali merayu Gita untuk menikahinya. Itulah mengapa si Katir kecil ini sangat spesial baginya. Gita sengaja datang ke sekolah ini karena janji yang ia dan Katir buat di masa lalu bahwa mereka akan mengelola sekolah di mana ibunya Katir mengajar. Gita akhirnya ditahan tepat sehari sebelum pengumuman hasil ujian ke-82 muridnya. Mendengar penahanannya, semua murid, guru, dan para orang tua berunjuk rasa dan menuntut pembebasan Gita di depan kantor polisi sampai menarik perhatian media. Tapi pengadilan bersikukuh akan mengadilinya karena ia dianggap telah menyalahgunakan wewenang. Semua yang berunjuk rasa tidak mau meninggalkan kantor polisi sampai Gita dibebaskan. Keesokan paginya pengumuman hasil ujian keluar. Dari 82 murid Gita yang ikut ujian, 79-nya lulus dan 14 dari mereka mendapatkan skor yang sangat tinggi. Sehingga pengadilan memutuskan untuk menarik tuntutan karena ternyata kebijakan yang Gita buat tepat. Ramalingam pun mau tidak mau harus mengakui kehebatannya. Usahanya untuk menjatuhkan Gita malah membuat Gita semakin dikenal masyarakat luas. Dan akhirnya Ramalingam juga terlihat bangga dengan perjuangan Gita untuk murid-muridnya dan untuk kemajuan dalam dunia pendidikan. Film pun berakhir dengan kebebasan Gita yang disambut meriah oleh semua orang. நானூற்றி 12 மார்க் வாங்கியிருக்கான். ரொம்ப நன்றி டீச்சர்.